Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Banun Salid Syabani dengan NIM 1923064, Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan membahas artikel tentang korupsi di Indonesia, tantangan, dampak, dan upaya pemberantasan. Korupsi telah menjadi salah satu masalah paling mendalam dan kompleks di Indonesia. Praktik ini telah berlangsung sejak lama dan menyebar ke berbagai sektor pemerintahan maupun swasta. Meskipun pemerintahan telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, tantangan dalam mengatasi masalah ini tetap signifikan. Artikel ini akan mengulas sejarah, dampak, dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dampak negatif korupsi itu sangat luas, mulai dari merusak kepercayaan, terus pertumbuhan ekonomi. Korupsi juga dapat memperdalam ketidakadilan sosial, di mana sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat justru terkonsentrasi pada segelintir individu. Pemerintah dan masyarakat sipil perlu bersinergi untuk memberantas korupsi melalui penguatan sistem hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Edukasi publik mengenai bahaya korupsi serta partisipasi aktif dalam pengawasan merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik korupsi. Melalui upaya kolektif ini, diharapkan dapat terbangun budaya anti korupsi yang kuat demi tercapainya pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat yang peduli akan masa depan bangsa. Sejarah korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia telah menjadi isu sejak zaman kolonial. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, pejabat pemerintah kolonial seringkali terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Setelah Indonesia merdeka, masalah korupsi tidak hilang, melainkan berkembang dalam bentuk yang lebih kompleks. Pada masa Orde Lama, yaitu pada tahun 1945 sampai 1967, korupsi dianggap sebagai salah satu penyebab runtuhnya ekonomi di Indonesia. Hal ini semakin parah di bawah pemerintahan Orde Baru, yakni tahun 1967 sampai tahun 1998, di mana korupsi ini bersifat sistemik dan dilakukan oleh para pejabat tinggi, seringkali dilindungi oleh kekuasaan politik. Pasca runtuhnya Orde Baru, reformasi politik membawa harapan baru dalam pemberantasan korupsi. Namun, meski ada kemajuan signifikan, korupsi tetap menjadi masalah besar di berbagai tingkat pemerintahan. Selanjutnya ada dampak korupsi. Korupsi di Indonesia memiliki dampak yang luas dan merugikan. Beberapa dampak utama dari korupsi di antara lain, pertama ada kemunduran ekonomi. Korupsi menyebabkan inefisiensi dalam alokasi sumber daya publik. Uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan seringkali disalahgunakan oleh para pejabat untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, proyek-proyek penting terbengkalai dan masyarakat umum menderita. Yang kedua ada ketidakadilan sosial. Korupsi memperbesar kesenjangan sosial di Indonesia. Mereka yang berada di posisi berkuasa dan kaya seringkali dapat membeli keadilan atau menghindari hukuman. Sementara rakyat biasa seringkali menjadi korban ketidakadilan. Yang ketiga ada lemahnya intuisi pemerintah. Korupsi merusak intuisi pemerintah, termasuk lembaga penegak hukum dan sistem peradilan. Ketika penegak hukum tidak efektif, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan sulit untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Yang keempat ada penurunan kepercayaan publik. Korupsi yang merajalela menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap para pemimpin mereka. Hal ini dapat memicu instabilitas politik dan sosial. Selanjutnya ada upaya pemberantasan korupsi. Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, baik melalui regulasi maupun pembentukan institusi khusus. Beberapa langkah yang telah diambil antara lain. Yang pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dibentuk pada tahun 2002. KPK adalah lembaga independen yang memiliki wewenang besar dalam memerangi korupsi. Yang kedua ada regulasi anti korupsi. Pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah undang-undang yang dirancang untuk menindak pelaku korupsi. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi memberikan dasar hukum bagi penindakan terhadap pelaku korupsi dan memperketat pengawasan terhadap anggaran pemerintah.
Yang ketiga ada penguatan sistem pengawasan. Pemerintah juga telah memperkuat pengawasan internal melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Lembaga-lembaga ini bertugas untuk memeriksa dan mengaudit penggunaan anggaran negara meskipun efektivitasnya seringkali dipertanyakan. Yang keempat, pendidikan anti korupsi. Salah satu strategi jangka panjang untuk mengatasi korupsi adalah melalui pendidikan. Pendidikan anti korupsi mulai diperkenalkan di berbagai lembaga pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan etika di kalangan generasi muda. Selanjutnya ada tantangan dalam pemberantasan korupsi. Meski sudah ada berbagai upaya, tantangan dalam pemberantasan korupsi tetap sangat besar. Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain, yang pertama, korupsi sistemik. Korupsi yang telah mengakar dalam sistem pemerintahan membuatnya sulit dihilangkan. Yang kedua ada intervensi politik. KPK dan lembaga penegak hukum lainnya seringkali menghadapi tekanan politik dari pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga ada budaya koruptif. Korupsi telah menjadi semacam budaya di beberapa bagian masyarakat. Banyak orang menganggap korupsi sebagai cara untuk bertahan hidup atau sebagai sarana untuk mendapat keuntungan cepat. Kesimpulannya adalah korupsi di Indonesia adalah masalah yang kompleks dan sistemik yang memerlukan solusi jangka panjang. Meskipun sudah ada kemajuan dalam pemberantasan korupsi melalui lembaga seperti KPK, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Mengatasi korupsi memerlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Hanya dengan usaha bersama dan kesadaran kolektif, Indonesia dapat terbebas dari cengkeraman korupsi dan mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.